Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan mempelajari kitab yang baru, yaitu kitab Fadlil Islam atau syarah dari Fadlil Islam yang kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Jadi kita akan belajar buku ini. Kalau nggak salah bukunya sudah ada terjemahannya, tinggal dicari saja ya, terjemahan buku ini. Tapi kita langsung saja masuk ke matanya terlebih dahulu. Berkata penulis, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu fadlil Islam, bab yang berkaitan dengan fadlil Islam, keutamaan agama Islam. Wa qala Allah ta'ala, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini, apabila kalian ragu dengan agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah ya seperti orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, walakin a'budullah alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Taib, ini dua ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab yang awal dari buku ini, bab tentang Islam, tentang keutamaan agama Islam. Tapi kita baca di sini, berkata Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, amma ba'du, fa inna Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitab tauhid wa kitab usulil iman wa kitab fadlil Islam wa kitabil kabair daraja ala ma daraja alaihi al-muhaddithun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di dalam kitab-kitab beliau, kitab tauhid, kitab usulul iman, kitab fadlil Islam, kitabul kabair, beliau ini
mengikuti bagaimana polanya orang-orang muhadditsin, yang mana beliau membawakan bab, bawakan dalil. Kitab-kitab beliau itu seperti itu. Beliau membawakan bab, beliau membawakan dalil. Coba antum buka kitab Tauhid itu. Bab tentang ini dibawakan dalilnya. Jadi beliau itu berbicara dengan dalil, bukan tanpa dalil. Membawakan dalil, membawakan perkataan dari Allah Ta'ala, Rasulnya, dan perkataan para ulama. Dan ini ciri khas dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum buka kitab-kitab beliau pasti akan menemukan demikian. Ya. Jadi beliau juga punya kitab Al-Kabair. Kita kenalnya itu kitab Al-Kabair itu karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga memiliki kitab Kitabul Kabair. Dan beliau pun memiliki pola penulisan yang sama. Membawakan bab lalu membawakan dalilnya. Nah, sama dengan buku yang antum pelajari ini. Beliau sekarang membawakan bab Fadlul Islam. Kemudian membawakan ayat Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW, ya, sebagai dalil penguat dari masing-masing bab tersebut. Baik, beliau memulai ayat ini atau bab ini dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, lamma kana Nabi SAW waqifan fi Arafah fi hajjatil wada. Tatkala Nabi SAW beliau berdiri di Arafah dalam haji wada, nazalat alaihi hadhil ayah, maka turunlah ayat ini kepada beliau. Wa hiya min akhiri ma nazala ala rasul minal Qur'anil Karim. Yang mana ayat ini ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi SAW dari Al-Quranul Karim. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Setelah itu tidak ada lagi yang turun kepada beliau. Namun ada yang mengatakan bahwasanya setelah ayat ini turun, ada lagi ayat-ayat yang lain yang diturunkan kepada Nabi SAW. Namun ini khilaf di kalangan para ulama. Namun yang jelas ayat ini adalah ayat yang sangat mulia. Ya, ayat yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Awahiyya akhiru ma nazala li'annahu asya ba'daha muddata yasirah. Karena setelah beliau itu haji, beliau itu hidup hanya beberapa saat saja. Karena kan setelah haji itu kan Nabi SAW pulang kemudian sakit. Ya. Kemudian beliau sakit, ya, disebabkan karena bekas racun dahulu yang pernah beliau diracuni oleh seorang Yahudi itu masih ada dalam tubuh beliau. Jadi kambuh lagi. Dan memang juga itu salah satu tanda beliau akan meninggalkan dunia ini. Ya, beliau akan meninggal. Karena ketika ayat ini diturunkan, otomatis Islam sudah sempurna, tugas Nabi sudah selesai. Apalagi tugas Nabi SAW? Tidak ada. Risalah sudah disampaikan semuanya. Berarti tugas beliau sudah selesai, maka beliau pun harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da an raja ilal Madinah ba'dal haji. Setelah beliau kembali ke Madinah, setelah melaksanakan ibadah haji. Fadalla ala hadha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tufiya hatta akmalallahu bihi dina. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya Nabi SAW tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala sampai Allah menyempurnakan agama ini. Nah, dengan diturunkan ayat itu sempurna, baru kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan agama Islam agama yang sempurna, jemaah. Agama yang luar biasa. Karena Allah menyempurnakan agama ini. Sampai-sampai orang Yahudi mereka iri dengan ayat ini. Kenapa ayat ini tidak turun ke agama mereka? Kenapa ayat ini justru diturunkan ke dalam agama Islam?
Dan ini menunjukkan Islam ini agama yang mulia. Ya, kita bersyukur menjadi seorang muslim, dan ini satu nikmat. Kata para ulama, nikmat itu dibagi dua. Ada nikmat yang sifatnya umum, ada nikmat yang sifatnya khusus. Mana contoh nikmat umum? Makan, minum. Makan, minum itu bukan hanya orang Islam aja, orang kafir juga. Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka diberi makan sama Allah Ta'ala. Nikmat bernafas, ya. Itu nikmat umum. Bukan hanya orang Islam yang dapat, bukan hanya orang Muslim, orang kafir juga dapat. Bukan hanya pelaku taat, tetapi juga pelaku maksiat juga mendapatkannya. Ada ceritanya orang bermaksiat kemudian dia tidak dapat makan dari Allah Ta'ala. Tidak, dia dapat. Tapi ada nikmat yang satunya, nikmat khusus, yaitu Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Mana di antaranya menuntut ilmu, berada di atas sunnah. Itu nikmat khusus yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah berikan nikmat tersebut kepada orang-orang yang dipilih. Makanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang bisa datang ngaji, tidak semua orang bisa berada di atas sunnah. Orang-orang dipilih sama Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, kita yang ada di sini dan juga yang ikut kajian di tempat-tempat yang lain, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Dan nikmat itu semakin sempurna ketika nikmat tersebut berada di atas sunnah. Ya. Karena orang-orang yang mengikuti sunnah itu tidak banyak. Dan antum dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat yang khusus tersebut. Bersyukur. Maka doakan saudara-saudara kita, kalau antum melihat mereka belum berada di atas sunnah, apalagi mereka membenci sunnah yang mulia ini, doakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan nikmat yang kita rasakan ini. Ini nikmat yang agung jemaah. Ya. Nikmat yang sangat agung. Nah, salah satunya nikmat kesempurnaan agama. Allah hanya berikan kepada agama Islam. Dari sekian banyak agama samawi yang Allah turunkan, Islam yang Allah pilih sebagai agama yang sempurna. Otomatis kaum muslimin yang yang beragama dengan agama Islam, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, mereka adalah orang yang mulia, umat yang mulia. Makanya meskipun kita ini umat terakhir, tapi insya Allah umat Islam itu yang duluan masuk surga. Tapi nggak tahu di antara kita ini siapa yang duluan masuk surga, wallahu a'lam. Cuma Nabi memberikan sebuah isyarat, orang miskin itu lebih duluan masuk surga 500 tahun dari orang kaya. Karena orang kaya kan banyak hisapnya. Nah sekarang antum pilih, mau jadi orang miskin cepat masuk surga atau orang kaya yang telat? Kaya tapi cepat ya. Kayaknya sulit ya. Nah, kaya tetap telat ya, banyak hisapnya. Ya tetap telat. Tapi wallahu a'lam, di antara sebagian penjelasan yang disebutkan oleh para ulama yang pernah saya baca dan pernah saya dengar dari beberapa muhadharah dari para masyayikh, meskipun orang kaya itu dia telat masuk surga, tetapi kalau dia kaya bertakwa bisa jadi surganya lebih tinggi daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia punya harta, dia gunakan berinfak di jalan Allah, dia gunakan harta itu untuk beribadah di jalan Allah, dan itu yang menyebabkan dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar dia dihisapnya lama, tapi derajatnya surganya bisa lebih tinggi daripada orang miskin. Ya, bisa jadi. Maka kalau antum kaya, bersyukur, infakkan harta antum di jalan Allah, ambil bagian antum, jangan mau jadi orang bodoh. Orang bodoh itu orang kerja capek, lembur siang malam ngumpulin harta, tapi dia tidak punya bagian dari harta itu. Bagian dia cuma makan sama pakaian, tidak ada bagian dia di akhirat. Itu namanya orang bodoh, orang jahil. Ya buat apa antum sampai tulang punggung retak segala macam,
Antum tidak punya bagian dari harta ini. Ya. Ini namanya orang jahil. Ya. Orang jahil. Atau mau ditekankan lagi, jahil murakkab namanya. Ya, kerja tapi nggak dapat bagian. Taib. Wa fi hadha raddun 'alal mubtadi'ah alladzina yuhditsuna asya'a yunsabuna atau yunsibunaha ila din wa hiya laysat minhu. Maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Kemudian mereka menisbatkan apa yang mereka lakukan itu kepada syariat. Karena dengan diturunkannya ayat ini tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Sudah sempurna sudah agama ini. Tinggal antum berjalan di atas jalannya, nggak perlu cari-cari yang lain. Pakai wirid-wirid yang aneh, zikir-zikir yang aneh, ibadah-ibadah yang aneh nggak perlu. Yang ada itu sudah banyak. Ya. Cukupkan diri dengan sunnah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti. Jangan buat perkara baru. Sudah cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Imam Malik memberikan ancaman keras dalam masalah ini. Kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risali anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Orang yang melakukan perkara baru dalam urusan agama itu sama halnya dengan dia menuduh Nabi berdusta. Ini menuduh Nabi berdusta ini suatu hal yang sangat kurang ajar. Dan itulah yang mereka lakukan kepada orang-orang yang melakukan perkara baru. Ingat, kepada otaknya. Adapun kepada yang mengamalkan, yang mereka mengamalkan karena kejahilan, bisa jadi mereka karena tidak tahu, mereka ikut-ikutan aja. Tetapi mereka yang sudah mengerti, mereka faham, mereka dikatakan orang alim, tapi sengaja membuat perkara baru. Mereka masuk ke dalam perkataan Imam Malik. Bahaya. Berdusta atas nama Nabi SAW. Menisbatkan amalan tersebut kepada syariat, padahal syariat tidak pernah mengajarkan. Ya, makanya wirid-wiridnya, zikirnya, amalannya, cari sesuai dengan sunnah. Terlalu banyak jemaah. Doa-doa yang sesuai sunnah yang diajarkan sama Nabi itu terlalu banyak. Ya, nggak usah cari yang nggak ada contohnya, nggak ada riwayatnya, riwayat dhaif, riwayat lemah, riwayat palsu. Ya. Subhanallah. Ya, tasbih malaikat lah. Pingin kaya gitu kan, baca 1000 kali. Ketemu rumah bagus, sholawatin aja dulu ya, jemaah. Allah. Belajar itu biar menghilangkan kejahilan. Jadi tidak ada contohnya. Maka hal tersebut bukan bagian daripada agama, kata Syekh. Fa ayyuma insan ya'ti bi ziyadatin fid din fa hiya mardudah. Maka siapapun yang mendatangkan tambahan dalam agama, semua itu tertolak. Kama fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama, maka hal tersebut tertolak. Ini bagi pelakunya. Pelaku yang membuat. Dalil berikutnya itu yang mengamalkannya. Jadi yang membuat meskipun tidak mengamalkan, sama yang mengamalkan meskipun bukan dia yang membuat perkara itu, sama-sama tertolak. Apalagi dia membuat mengamalkan. Nah, lebih parah ini. Ya. Membuat mengamalkan. Ini tingkatan yang paling buruk. Mengamalkan, membuat tapi tidak mengamalkan, ini buruk juga. Dia mengamalkan tetapi tidak membuat, ini masih lebih baik daripada yang membuat tapi tidak mengamalkan tadi. Karena dia mengamalkan karena kejahilannya, tidak punya ilmu. Tidak ada ilmunya. Dan umumnya yang melakukan ini orang-orang awam, para jamaah. Adapun yang membuat ini biasanya para sabuk hitamnya. Nah, Ahlus Sunnah
dia itu mengikuti dan tidak membuat perkara baru. Mengikuti apa yang ada contohnya. Tidak usah cari doa-doa yang aneh-aneh lah. Itu doanya Ustadz Yazid itu loh, hafal yang tebal itu. Sudah hafal nggak kita semua itu? Itu aja belum hafal kita. Apalagi mau doa-doa. Dia doa itu aja, yang jelas-jelas itu sudah. Hafal yang jelas saja. Ya. Beramal kok coba-coba kalau kata iklan itu kan. Coba-coba yang jelas-jelas saja. Lakukan yang ada dalilnya saja. Apa yang coba ini, coba ini. Kecuali dalam urusan dunia, antum mau coba-coba enggak apa-apa. Ya, antum mau buat resep baru, kira-kira jadinya apa nih, kue apa, jadinya makanan apa, wis enggak masalah. Berinovasi dalam masalah urusan dunia enggak ada masalah, tidak dilarang dalam syariat selama tidak bertentangan dengan syariat. Fadl. Antum mau berinovasi apa, antum mau buat rumah gaya apa terserah. Mau atapnya di bawah, pondasinya di atas, terserah antum. Ya, coba aja kalau bisa gitu loh. Ya kan? Nih antum mampu, fadol. Tetapi dalam urusan agama sudah nggak usah coba-coba. Lakukan yang ada contohnya saja. Ya. Amalan-amalannya itu kan sudah ada semua. Makanya kan para ulama itu mengumpulkan amalan-amalan itu banyak sekali. Ada buku yang judulnya 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ada buku judulnya amalan-amalan yang terlupakan. Tuh banyak tuh amalan-amalan yang terlupakan. Tetapi giliran amalan yang tidak ada contohnya dilakukan. Ya aneh. Ya, ini namanya aneh bin ajaib. Taib. Kemudian ketiga, wa fihi raddun 'alal ladzina yantakisuna al-Islam. Demikian pula ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang juga meremehkan tentang Islam ini. Ya, mereka tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW. Ya, lebih kesannya meremehkan. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu la yasluh likulli zamanin wal makan, bahwasanya Islam itu tidak cocok ya dengan zaman sekarang, kata mereka. Dengan tempat kita ini enggak cocok Islam ini. Sunnah Nabi itu enggak cocok, kata mereka. Mithlu ma yunadi bihil an alladhi yaqulun, seperti orang-orang sekarang yang mengatakan innal islama li ajyalin madat. Islam itu hanya generasi-generasi dulu, sekarang nggak cocok, ya, nggak cocok di zaman sekarang. Nah kita katakan Islam itu mau zamannya kapanpun dia akan tetap cocok. Ajaran-ajaran Islam itu akan selalu relevan dengan kondisi zaman. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam ini untuk berlaku pada setiap zaman, setiap generasi, dimanapun kita berada. Bukan hanya Islam ini, oh cocoknya di Arab, enggak, di Indonesia juga cocok. Oh bukan hanya cocoknya di Timur Tengah, di Asia, di seluruh Asia, Eropa juga cocok. Dimanapun seluruh dunia ini cocok aja. Enggak ada namanya Islam ini, Islam enggak ada. Islam itu satu, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, satu Islam itu. Alkitabnya satu, nabinya satu. Ajaran yang diajarkan itu sama, tidak ada bedanya. Cuma mungkin nanti perbedaannya ketika dalam masalah fikih, itu aja perbedaannya. Tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan, sama. Mau dia Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semua akidahnya sama. Cuma yang berbeda itu masalah fikihnya aja. Namun Islam itu dimanapun tetap cocok aja. Bukan hanya oh Islam itu cocoknya di GPI ini, tempat lain nggak cocok, ya enggak jangan. Ya, itu alul ahwa yang ngomong seperti itu. Mereka-mereka yang jahil, yang jauh dari ilmu. Li fatratin madat fala yaslu li akhir zaman. Enggak cocok dengan
akhir zaman seperti kita ini cocoknya di zaman Nabi SAW dulu. Ini zaman modern. Nah terus kalau zaman modern emang Islamnya nggak bisa diterapkan? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Justru di zaman sekarang orang butuh kepada Islam yang murni. Dengan banyaknya penyimpangan, perpecahan, banyaknya penyelewengan dalam agama kita. Subhanallah. Dulu Nabi SAW mengatakan Islam berpecah belah jadi 73. Sekarang 73 itu berkembang biak dia jangan. Jadi bukan hanya hewan berkembang biak, tapi kelompok pun berkembang biak. Ya, beraneka ragam. Ya, beraneka model. Bahkan dalam satu sekte itu ada banyak turunan. Mungkin kalau sekarang ada 7.300 mungkin. Indonesia tok. Wah ke Indonesia ini. Antum pergi ke kampung mana, antum pergi ke mana, itu pasti beda-beda. Contoh sederhana, ketika waktu Idul Fitri, ada yang Idul Fitri itu tanggal 3 hari setelahnya, ada yang sudah 3 hari sebelumnya, ya kan? Kalau perbedaan sehari 2 hari, hari ini Idul Fitri, hari ini pemerintah, mungkin kemarinnya yang tidak ikut pemerintah itu wajar. Ini 3 hari, 4 hari. Subhanallah. Indonesia ini banyak sekali. Ya. Nabi SAW mengabarkan waktu itu 73. Sekarang mungkin sudah 7.300. Apa mungkin kalau seluruh dunia mungkin 73.000. Wallahu a'lam. Saking banyaknya yang menyimpang dari agama Islam. Makanya saya bilang tadi nikmat khusus itu nikmat yang agung. Allah memberikan kita berada di atas sunnah. Nikmat yang sangat mulia. Dan semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Maka jaga nikmat ini dengan terus kita belajar. Qaulahu ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya dulu ala annahu salihun likulli zamanin wa makan. Ayat ini menunjukkan Islam itu dia akan selalu relevan pada setiap zaman, pada setiap tempat. Wa idza qasurat afhamu ba'din nasi an fahmil Islam. Itu disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang agama Islam. Kurang pemahaman kita. Sekarang ini kita jauh dari agama. Banyak para pemuda yang tidak belajar tentang agamanya. Coba sekarang ya, antum lihat, antum survei, sing paling banyak ikut kajian, melu kajian itu sing tuwek. Yang mudanya kemana coba? Main slot. Yang mudanya itu main slot kerjaannya tiap hari. Kayaknya melarat, ngutang sana sini. Golek penyakit. Ya, kita diberikan hidup yang nyaman, antum cari penyakit ya akhi, wallah top. Ini contoh manusia kurang kerjaan ini. Ya. Jadi manusia kurang kerjaan tuh banyak ya. Sama juga ada juga salafi kurang kerjaan itu ada. Ya, banyak. Subhanallah, generasi, coba lihat generasi sekarang kita, generasi pemuda-pemuda kita ini. Didoktrin dengan cara urusan-urusan dunia, main ini, dengan game online-nya segala macam. Akhirnya mereka sibuk dengan game online-nya, melupakan apa yang menjadi tugas mereka sebagai seorang generasi. Melanjutkan generasi Islam ini untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Ya. Pernah suatu ketika itu kajian tentang ada pemudanya, ada anak-anak pemudanya. Saya tanya, ya, antum kalau diajak jihad mau nggak? Oh Ustaz, saya setiap hari jihad, katanya. Loh, di mana? Saya pakai jihadnya pakai 2 jempol di HP, katanya. Main game maksudnya. Jihad katanya. Katanya jihad di game itu. Lalu generasi sekarang. Alhamdulillah kita generasi di zaman kita belum ada HP Android, belum ada HP smartphone, jemaah. Kita masih mainnya ketapel dulu tuh. Ya, zaman saya masih kecil itu bambu yang kecil itu dibuat senapan.
pakai kertas itu loh. Sekarang nggak ada permainan itu. Nggak ada sekarang itu. Ada yang pakai nilon, pakai senjata itu, pakai nilon itu. Itu kalau kena mata lumayan itu. Masuk UGD. Yang pakai nilon ya, ditali nilon kecil-kecil digunting kemudian dia jadikan peluru tembak tuh. Itu kalau kena tubuh kan lumayan itu. Pulang-pulang nangis ketemu orang tua. Zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Ya Allah, subhanallah, bahagianya saya waktu kecil itu. Sekarang ya nggak ada kayak gitu juga. Ya, sekarang nih HP menjadikan generasi-generasi kita ini lupa dengan tujuannya. Belajar agama, mempelajari tentang Islam, lupa. Mau tidak mau kita itu diperbudak sama dunia sekarang. Dan benar, orang-orang kafir itu berhasil menjadikan kita sebagai objek yang sangat matang sekali untuk disantap oleh mereka. Taib. Fal aibu laisa fil Islam. Maka kekurangannya itu bukan pada agama Islam. Innamal aibu fi fahmihim lahu. Akan tetapi cacatnya itu terdapat pada pemahaman mereka. Dangkal di dalam memahami agama Islam. Karena nggak punya ilmu, memahami itu dengan cara yang keliru, memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan cara yang salah. Jadilah mereka itu menyimpang, keluar dari pemahaman yang benar. Makanya orang kalau sudah menjauhi majelis ilmu, tidak hadir di majelis ilmu, tidak mempelajari tentang Islam yang benar, pasti mereka akan jatuh dari penyimpangan. Banyak seperti itu. Nanti lihat, banyak itu teman-teman yang mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan muslim, mahasiswa-mahasiswa yang bergerak sebagai pencendekiawan. Tidak ada pemahaman, tidak ada. Jahil, hanya semangat saja. Sekarang apa yang mereka lakukan itu? Apakah itu dicontohkan dalam kebiasaan para salaf kita terdahulu? Tidak ada sama sekali. Terus salaf siapa yang mereka ikuti? Kan tidak ada. Ya, hawa nafsu, kejahilan yang merajalela. Oleh karena para jamaah, kata para ulama, sebab penyimpangan terbesar itu ada dua. Yang pertama itu karena kejahilan. Dan kejahilan ini umumnya itu didapati dalam orang-orang awam. Orang-orang awam yang mereka itu memang awam gitu loh, tidak ngerti tentang agama ini. Ya, mereka yang hampir-hampir mungkin tidak pernah menyicipi majelis ilmu, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ya, atau mungkin dia sekedar mendengar ceramah itu ketika pas waktu khutbah Jumat sama pas waktu taraweh saja. Adapun sisanya tidak pernah ikut pengajian, tidak pernah. Orang-orang awam, jahil. Akan tapi sebab yang paling besar, sebab yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan subhanallah, penyakit ini banyak menimpa justru orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai seorang dai, sebagai seorang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Mereka menyimpan kebenaran, mereka menyampaikan keburukan, mereka menyampaikan kebid'ahan. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang. Kalau generasi-generasi kita sekarang dijahil, mereka sibuk dengan perkara-perkara duniawi dan melupakan tentang agama mereka. Padahal mereka itu yang akan melanjutkan perjuangan dari Islam ini. Baik, kemudian dikatakan di sini, wa illa fad-dinun kamil, fad-dinu kamilun wa syamilun limalihil ibad ila an taqumas saah. Dan baru dipahami bahwa agama ini sempurna untuk kebaikan dari hamba-hamba ini sampai tegaknya hari kiamat. Islam ini sempurna sampai datangnya hari kiamat. Ya. Akan senantiasa baik untuk memperbaiki umat. Dan benar apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan umat ini baik pada permulaannya. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh itu akan memperbaiki umat Islam ini.
Ya, antum tidak usah cari teori-teorinya orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu teorinya itu ngambil dari Islam. Ngapain antum cari teori mereka? Perbaikan ekonomi, perbaikan ini segala macam. Satu jawabannya jamaah. Antum kalau mau ekonomi baik, ya moral kaum muslimin baik, satu kembali kepada agama. Semuanya ada dalam agama Islam. Lo iya atau Ustaz? Lo iya. Saya bilang tidak. Sekarang antum mau perbaiki ekonomi, gimana caranya? Antum simak apa yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ekonomi itu seret, banyak dosa, banyak maksiat. Hujan tidak turun, banyak maksiat sama Allah Ta'ala. Suruh tobat dulu dari syirik, dari perkara baru dalam agama, dari maksiat. Tobat sama Allah Ta'ala, baru Allah turunkan kepada kita keberkahannya. Gimana mau turun hujan? Gimana mau ekonomi baik? Wong kita syiriknya Masya Allah, na'udzubillah. Banyak yang masih melakukan kesyirikan. Kita itu ya sebelum lahir sampai mati itu syirik isinya. Belum lahir sudah syirik. Ini loh istrimu hamil 7 bulan. Kalau kamu enggak ya rayakan ini, enggak kamu adakan selamatan 7 bulan, nanti anakmu itu akan lahir dalam kondisi cacat, lahirnya prematur, segala macam. Nanti kalau sudah lahir, nanti gimana anaknya dikasih ini, dikasih itu. Di sebagian tempat, di tempat tidurnya ditaruh gunting, ditaruh cermin. Saya husnudonnya orang tua yang taruh gunting sama cermin ini ngasih tahu anaknya ini, nanti kalau kamu besar jadi tukang cukur. Ya, ya tukang cukur kan gunting sama cermin kan, taruh dengan cermin gitu kan. Apa ya? Belum nanti kalau sudah gede turun tanah, terus anaknya itu ditaruh di dalam kandang ayam. Memang anak antum ayam apa? Antum kandangin, subhanallah. Kullu semua syirik sama Allah Ta'ala. Khurafat tahayyul semua. Giliran angka 13 sial, tapi coba giliran gaji 13. Nggak ada sialnya. Durian runtuh. Ini lebih enak daripada musang king kalau kata orang. Gaji 13. Nggak ada sialnya. Kata ibu-ibunya sial kalau bapaknya yang pegang. Jadi ibunya yang pegang. Biar tidak sial. Jadi kasih ke ibunya. Subhanallah. Iya. Jadi Islam itu sampai kapanpun akan baik dia. Kan selalu untuk umat. Untuk memperbaiki umat ini jemaah. Maka tidak ada istilahnya itu Islam kolot, itu tidak ada. Islam kuno itu tidak ada. Islam itu selalu relevan. Akan selalu cocok. Dengan setiap zaman, tempat. Mau di Indonesia, mau di luar negeri sama aja. Cocok-cocok saja. Akan selalu cocok. Dan akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mengatakan, kok ini ajaran Islam tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bisa jadi ajaran itu bukan bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang Allah turunkan dari agama ini itu semuanya mudah. Allah sudah tegaskan sendiri dalam Al-Quran, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kepada kalian kesukaran. Ya. Jadi mudah sudah, Islam itu sudah mudah sudah. Sehingga kalau banyak orang Islam itu berat ya, berarti dia salah dalam belajar, itu aja. Salah di dalam dia belajar, salah tempat dia belajar. Karena Islam itu mudah, sunnah Nabi itu gampang. Gampang sunnah Nabi SAW itu. Tetapi yang menjadikan semua itu terlihat berat, kemudian terasa berat kepada mereka-mereka yang baru belajar Islam, yaitu tadi, karena mereka diajarkan hal-hal yang tidak dicontohkan di dalam agama ini. Diajarkan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian kembali keluar dari agama Islam. Atau bahkan mereka tetap Islam, tetapi mereka pun Islamnya hanya sebatas statusnya di KTP doang. Karena salah di dalam
mengamalkan yang didapati di dalam agama ini. Salah belajar. Ya. Salah belajar. Jadi Islam itu akan selalu baik pada setiap masa dan zamannya. Dimanapun kita berada akan selalu baik. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan di sini. Beliau mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati. Beliau ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan wa atmamtu alaikum nikmati. Telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku. Bihadzal din. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat itu adalah agama. Maka kan sering saya ingatkan sama antum semuanya. Nikmat itu jangan selalu kita melulu tentang fulus. Kita kalau ngomong nikmat ya fulus gitu kan. Bil fulus mulus. Mafi fulus. Fulus itu kurus, mampus. Ibu-ibu. Benar ibu-ibu? Gak ada uang mampus gak kita? Benar. Butuh kita sama uang itu. Tidak ada yang gak butuh sama uang itu. Gak ada ceritanya untuk pulang ketemu sama istri di rumah. Dek, abang cinta sama adik. Iya bang, adik tahu abang cinta sama adik. Sudah kenyang dek? Belum. Uangnya belum ada kok. Iya. Orang gak kenyang dengan cinta. Tapi kan tanggung jawab dengan uang. Ya benar kita disuruh untuk mencari nafkah. Tapi nikmat itu jangan melulu tentang uang jamaah. Makanya coba lihat ya Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang tertipu dengan urusan dunia itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau urusan dunianya dilapangkan, dia kira Allah memuliakan dia. Tetapi kalau urusan dunia dia dipersempit, dia mengira bahwasanya Allah menghinakan dia. Anda tegaskan sama antum jemaah ya. Kalau sekiranya memang orang mulia, orang hina itu ditentukan dengan luasnya harta, tidak mungkin harta itu dikasih sama orang kafir itu. Apakah dengan diberikan harta kepada orang kafir kemudian kita bisa mengatakan orang kafir itu mulia? Tidak. Harta itu bukan lambang kemuliaan. Bukan lambang kemuliaan. Kemuliaan itu ketika bertakwa sama Allah, ketika kita qanaah, ketika kita zuhud, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu mulia. Adapun harta yang kita miliki, kalaupun kita tidak diberikan harta yang banyak, hanya ala kadarnya, bukan berarti Allah menghinakan kita, tidak. Jangan tertipu. Kita tertipu dengan semua ini. Ya, jangan tertipu. Bukan berarti ketika Allah Ta'ala tidak memberikan omset seperti yang kemarin-kemarin, bukan berarti Allah menghinakan kita, tidak. Bisa jadi itu sebagai ujian dari Allah Ta'ala supaya kita banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya, dan bisa jadi itu sebagai sebab kita bersabar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair. Setiap urusan orang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan kondisi ini hanya dirasakan oleh orang-orang beriman. Lihat, Nabi mengikat hanya dirasakan oleh orang-orang beriman. Artinya orang yang beriman dia tidak merasakan hal ini. Bahkan orang muslim yang belum sampai pada derajat iman, dia tidak merasakan nikmat ini. Apa nikmatnya itu? In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia dapat kelapangan dia bersyukur, itu yang terbaik. Kalau dia dapat musibah dia bersabar, itu yang terbaik. Kondisi ini hanya orang-orang beriman yang merasakan. Adapun orang yang tidak beriman, yang baru statusnya sebagai seorang muslim, yang belum sampai pada tingkatan keimanan kepada Allah Ta'ala, dia sulit merasakan dalam dirinya, sulit, tidak bisa merasakan, bahkan tidak bisa merasakan
Apalagi orang kafir, dia tidak akan bisa merasakan hal ini. Dapat musibah, ngeluh. Dapat nikmat, padahal dikasih nikmat tapi dia kurang, ngeluh juga. Ya. Antum pernah dengar kisahnya Sa'id ibn Amir al-Jumahi? Gubernur Syam di waktu pemerintahannya Umar bin Khattab. Dikasih 4.000 dinar, nggak mau terima, dibagikan kepada rakyatnya. Dikasih 4.000 dinar sama Umar. Karena gubernurnya miskin, nggak punya apa-apa. Pembantu nggak punya, pakaian beberapa helai. Jadi kalau beliau itu nyuci, tunggu kering baru keluar. Nggak punya pembantu, miskin. Bukan karena tidak digaji, beliau dapat gaji, beliau bagikan kepada kaum muslimin, kepada rakyatnya. Akhirnya dikasih 4.000 dinar, datang ke rumahnya, dibawakan. Ketika dikasih tahu ini adalah ada hadiah dari Amirul Mukminin, alih-alih dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, justru dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat 4.000 dinar, justru beristirja kepada Allah. Coba tanya ibu-ibu kalau dapat 100 juta kira-kira ngapain? Ngapain bu? Dapat 100 juta, itu ibu-ibu yang tadinya sakit gigi sembuh, langsung pergi ke toko gajah sana. Sudah gitu tokonya itu touchscreen ini, yang ini mas, touchscreen dia. Kan tinggal tunjuk kan touchscreennya. Beda sama Sa'id bin Amir, istirja, istrinya bingung. Amata Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kata dia tidak, ini lebih dahsyat dari Amirul Mukminin meninggal dunia ini. Ya. Laqad dakhalat alaina dunya litufsida akhiratana. Dunia masuk ke rumah kita untuk merusak akhirat kita. Bagi 4.000 dinar itu. 4.000 dinar, bayangkan 1 dinar 4,25 gram emas ya mah. Antum kalau hitungan gampangnya 1 gram emas itu harganya 1 juta, berarti kalau 4,5 4 juta 250 ribu kali 4.000. Antum punya uang segitu, antum bagi sama orang, kira-kira di mana akal antum gitu kan? Antum punya uang 1 miliar, antum bagi aja sudah, wah uang gendeng ini. Iya, orang waras sih orangnya. Iya, subhanallah. Iya. Jadi nikmat itu bukan berupa harta tapi nikmat yang paling agung ini agama ini. Fahadad dinu huwa a'zamu nikmatin Allahu biha 'alal basyariyah. Maka nikmat agama ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Benar, harta nikmat, tempat tinggal yang bagus nikmat, kendaraan yang bagus nikmat. Tapi ada nikmat yang paling agung. Kalau di zaman sekarang kita tambahkan 2 nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat sunnah. Karena sekarang tidak cukup orang itu mengatakan nikmat Islam itu tidak cukup itu. Kita butuh kepada sunnah. Banyak orang muslim tapi jauh dari sunnah. Bahkan mereka melakukan perbuatan syirik. Apa artinya keislaman mereka jadinya? Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Maka kalau antum dapati saudara-saudara antum seperti ini, ajak mereka kepada sunnah. Dakwakan mereka pelan-pelan. Tidak usah paksa. Tugas kita dakwakan aja. Sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran. Ya, mungkin kirim potongan-potongan ceramah yang sekiranya bisa mengingatkan dia. Tidak perlu nanti kalau dia tidak mau mengikuti antum kemudian neraka tempatmu itu, tidak perlu. Nggak boleh. Dakwah itu nggak boleh seperti itu. Hikmah lah berdakwah itu. Ya. Lakin akan tetapi man qabila hadhihi ni'mata istafada minha. Tidak semua orang ternyata bisa merasakan nikmat yang agung ini. Hanya orang-orang yang ketika dia itu menerima dengan hati yang ikhlas, dia bisa mengambil manfaat daripada nikmat Islam ini, nikmat sunnah ini. Wa man lam yaqbalha, akan tapi kalau mereka tidak menerimanya, tidak mau mengambil Islam, mengambil sunnah, fa itsmuhu wa dararuhu alaihi, maka dia siap harus menanggung dosa dan keburukan yang akan muncul. Orang kalau sudah jauh dari Islam, dari sunnah,
dia pasti akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Ingat sabda Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya, ketika orang berpegang teguh dengan kedua hal ini, dia dijamin sama Nabi SAW berada di atas keselamatan. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau mereka meninggalkan dua hal ini, berarti mereka menyimpang. Kalau berpegang teguhnya itu sebab keselamatan, berarti berpaling dari kedua hal tersebut itu sebab penyimpangan. Nggak usah kedua-duanya lah, satu aja antum tinggalkan, menyimpang. Ada orang fokus sama Al-Quran saja, tidak kembali kepada hadis Nabi SAW. Padahal hadis tugasnya adalah menjelaskan isi dalam Al-Quran, menyimpang. Ya. Ada orang mengambil hadis tapi tidak mau mengambil Al-Quran, berarti dia tidak mengambil apa yang menjadi sumber utama dari agama yang mulia ini. Karena fungsi hadis itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada pertentangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, seperti dua sisi mata uang yang antum tidak bisa pisahkan. Makanya kan para ulama menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu. Ada yang disebut dengan tauhidul muskil, takhsisul am, menjelaskan yang masih umum, mengkhususkan yang umum, yang memperjelas yang masih samar-samar. Ya, banyak fungsi dari hadis terhadap Al-Quranul Karim, dan itu dijelaskan oleh para ulama. Li'annahu alladhi rafadu hadhihi ni'mah. Siapa yang menyimpang itu? Yaitu mereka-mereka yang menolak dan berpaling dari nikmat yang mulia ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, nikmat Islam itu adalah nikmat yang sangat agung, nikmat mulia yang Allah berikan kepada manusia, yang mana nikmat ini tidak bisa antum samakan dengan nikmat harta. Karena nikmat harta itu diberikan kepada setiap orang, nikmat makan setiap orang, nikmat bernapas setiap orang. Tapi nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, dan dia masuk ke dalam kategori nikmat khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sekiranya bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.